Ya, mari kita buka dari Alkitab kita dari 1 Tesalonika. Dari 1 Tesalonika ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikian pembacaan firman. Rumput akan kering dan bunga akan layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tenangkanlah hati dan pikiran kami dari kesibukan dunia ini. Dan pada saat ini, kami mohon Engkau yang menyertai jam di depan ini, jam perenungan firman-Mu. Berikan kami satu hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Mohon Engkau yang berikan kami pengertian yang sejati, Engkau yang berbicara kepada setiap daripada kami. Kami menyerahkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu supaya boleh Engkau singkirkan dan supaya kami boleh konsentrasi merenungkan firman-Mu. Pimpinan Bapa, berikan kami ketenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang tunggal dan yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Tesalonika terletak di Makedonia, yang letaknya itu adalah di antara Italia di barat dan provinsi Asia di timur. Di sebelah utaranya Korintus. Jadi Tesalonika adalah satu kota yang dikenal sebagai metropolis dari Makedonia, dan Tesalonika memiliki fasilitas yang mendukung perekonomian antara Makedonia dan seluruh kekaisaran Romawi. Tesalonika juga menjadi ibu kota provinsi Romawi, yaitu provinsi Makedonia. Jadi Tesalonika mempunyai hubungan yang erat dengan Roma. Provinsi Makedonia mendapat sebutan senatorial oleh Kaisar Agustus, yaitu klasifikasi untuk provinsi yang damai dan yang setia kepada Roma. Jadi Tesalonika mempunyai hubungan yang erat dengan Roma. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Makedonia, dan Makedonia itu walaupun sempat diturunkan derajatnya sebagai provinsi imperial, yaitu yang kesetiaannya dianggap lemah oleh Kaisar Tiberius, namun Kaisar Claudius kembali memulihkan Makedonia menjadi provinsi senatorial. Jadi senatorial itu adalah status yang diberikan untuk provinsi Romawi yang damai dan setia kepada Roma. Roma adalah pusat dari kekaisaran Romawi. Namun yang mau kita perhatikan adalah walaupun kota Tesalonika adalah kota yang begitu penting waktu itu, namun identitas orang-orang percaya yang tinggal di dalam Tesalonika itu ditentukan oleh apakah mereka ada di dalam Tuhan atau tidak. Itu lebih penting daripada sekedar mereka jemaat Tesalonika
ya atau tidak. Kita penduduk kota apa itu tidak lebih penting, bahkan lebih tidak penting dari status identitas kita, apakah kita di dalam Tuhan atau tidak. Itulah identitas kita. Di dalam perenungan sebelumnya kita telah merenungkan identitas kita, siapakah manusia, siapakah kita. Jadi jawabannya adalah kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemana kita? Kita setelah membahas di dalam perenungan sebelumnya, filosofi, filsafat dan pandangan dunia itu tidak menjawab pertanyaan ini. Jawabannya sebenarnya adalah tidak kemana-mana. Tetapi kemana kita? Kita mempunyai tujuan akhir, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Inilah yang ditentukan, inilah yang ditekankan oleh Paulus di dalam pasal 4, pasal 5, dan nanti di surat Tesalonika yang kedua, pasal yang kedua. Jadi kalau kita boleh berada di dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur untuk itu. Sama seperti Paulus yang bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena orang-orang percaya di Tesalonika. Tadi kita ada satu runde mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah, yaitu sama seperti yang dilakukan oleh Paulus di dalam ayatnya yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi Tuhan Allah yang menyelamatkan, Tuhan Allah yang memberi anugerah, Tuhan Allah yang berjasa, bukan manusia yang berjasa. Tuhanlah sumber anugerah, sumber keselamatan. Dan Peter Jones, dia menghadiri satu Parliament of the World's Religions. Jadi itu adalah pertemuan antara wakil-wakil berbagai agama di dunia. Itu tahun 1993 di Chicago. Dan pertemuan itu bertujuan untuk melakukan dialog yang damai di antara iman-iman berbeda dalam skala global. Namanya Parliament of the World's Religions. Tetapi Peter Jones yang menghadiri parlemen itu atau pertemuan itu, dia mengatakan di dalam pertemuan tersebut tidak ada ditemukan pujian atau pengucapan syukur. Karena kalau agama berbeda-beda, mau ucap syukur kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ada kan? Mau mengucap syukur kepada siapa? Itu penting sekali. Orang Kristen yang sejati, kita tahu jawabannya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, memberikan kita hidup. Dan juga yang mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita. Supaya kita diselamatkan dari dosa kita, dari hukuman kekal atas dosa kita. Dan bahkan George Friedrich Handel itu menulis karya Mesias. Itu dia tidak mungkin menulis karya itu jika dia mau mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Bersyukur dan memuji adalah itu valid atau betul-betul sejati kalau hanya jika dan hanya jika ditujukan kepada pribadi atau seorang yang lain. Betul kan? Aku tidak bisa bilang, misalnya tadi di doa, seandainya tadi di dalam doa bersama, tiba-tiba Limanan bilang, aku mengucap syukur kepada diriku sendiri karena aku boleh ada di sini. Oke. Apakah ada artinya itu? Itu sama sekali tidak ada artinya. Itulah dunia ini. Mau mengucap syukur kepada siapa di dalam pertemuan antar agama? Nggak bisa kan? Jadi 1 Tesalonika yang kita baca, pasal 1 ayat 2-10, ini mencatat pengucapan syukur untuk pemilihan Allah atas orang-orang percaya di Tesalonika, untuk pelayanan sejati di antara jemaat Tesalonika, dan untuk hidup teladan orang-orang percaya di Tesalonika, serta untuk pemberitaan firman Tuhan dan pertobatan. Ayat 2 sampai ayat 10 di pasal 1 ini. Ketika Paulus memberikan ucapan syukur, terima kasih, itu mengandung pesan implisit. Pesan implisit, yaitu pesan yang terkandung untuk mereka tetap meneruskan hal tersebut. Kita masuk di ayat 3, ini begitu dalam. Mari kita gali pelan-pelan. Kita tidak perlu buru-buru. Setiap daripada kita dalam satu minggu menghabiskan berjam-jam di media sosial, tetapi untuk mendengarkan firman Tuhan 1 jam saja terasa berat. Untuk itu aku akan pelan. Kita akan baca di ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu
kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Penekanannya ada di tiga fitur ini. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Jika kita lihat bagian belakangnya, ini sangat familiar, kita kenal baik, yaitu iman, kasih, dan pengharapan dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa paling besar adalah kasih? Nanti kita bahas lagi. Tapi kita lihat Paulus itu bisa mengenali iman mereka melalui iman, pengharapan, dan perbuatan kasih mereka, bahwa mereka adalah orang pilihan. Jadi Paulus bisa mengenali mereka adalah orang pilihan. Mengapa? Itu dijabarkan dari ayat 5 sampai ayat 10. Itu adalah bukti. Yang pertama, iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Efesus 2 ayat 8 ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Iman dan kasih itu bergandengan tangan. 1 Petrus 1 ayat 7 dan 8 itu mencatat bahwa iman membuat kita mengasihi Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan Allah berarti kita beriman kepada Tuhan Allah. Kita harus memiliki iman terlebih dahulu sebelum kita bisa mengasihi Tuhan Allah. 1 Korintus 13 yang tadi kita sudah baca sebagian. 1 Korintus 13 itu membicarakan tentang kasih, dan pasal itu ditutup dengan pernyataan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman dan pengharapan akan mencapai tujuannya ketika kita diterima di dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi ketika kita beriman, kita kan beriman itu kita percaya di dalam hati kita, itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Itu tidak lagi diperlukan di dalam kekekalan di surga. Yang kedua, pengharapan. Kita berharap satu hari nanti kita akan dengan sempurna berbagian di dalam kemuliaan Tuhan Allah, bersama-sama di dalam surga, di dalam langit yang baru, bumi yang baru, bersama-sama dengan seluruh malaikat kudus, bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya diselamatkan dari seluruh zaman, tentu saja bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah di situ, kita tidak lagi berharap, karena pengharapan itu sudah dipenuhi. Dengan demikian, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena kasih di dalam kekekalan masih terus berlanjut. Ketika kita di langit yang baru, bumi yang baru, itu semua kasih, 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 dan kasih. Makanya itulah yang paling besar di antaranya. Seperti yang disaksikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13. Orang-orang percaya yang diselamatkan, kita saling mengasihi di dalam kerajaan Allah yang kekal. Makanya jika aku bersalah, kita memaafkan, karena nanti toh kita di surga bersama-sama. Jadi kenapa kalian tidak memaafkan aku sekarang, harus nunggu nanti? Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak itu tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Galatia 5 ayat 6 juga bilang, iman bekerja oleh kasih. Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu, sekali lagi, imanmu dalam Tuhan dan kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus supaya iman mereka itu berakar di dalam kasih. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena dia mendengar di dalam Filemon, dia mendengar tentang kasih Filemon kepada semua orang kudus dan tentang iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Ingat Filemon yang sudah dipimpin oleh Bobo,
di dalam perenungan Filemon, dia mempunyai iman dan kasih. Iman dan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 memanggil kita untuk saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah dan kita lahir dari Allah. Jadi Allah adalah kasih, itu telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu kita bisa mengenal Dia. Jadi Allah itu telah mengutus anaknya, yaitu Yesus anak Allah, supaya kita boleh beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bahkan Yudas juga. Yudas itu menulis supaya orang-orang percaya membangun diri sendiri di atas dasar iman dan berdoa dalam Roh Kudus, serta memelihara diri dalam kasih Allah ketika kita menantikan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang adalah hidup yang kekal itu. Ingat Yudas? Saudara Limanan sudah pimpin. Jadi sekali lagi Filemon sudah, Yudas sudah, dari 1 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, semua sudah, dan sekarang di Ibrani. Ini adalah bukti, bukan bukti sih, itu adalah ungkapan kita mau bertumbuh di dalam iman dan kasih. Jadi iman dan kasih itu bergandengan tangan. Kemudian pengharapan. Selama kita punya pengharapan, itu kita akan punya kekuatan untuk melewati masa-masa yang susah. Jadi ketika kita berada di dalam penindasan, penganiayaan atau masa-masa susah, kita berharap dilepaskan dari kesusahan. Ingat topik utama 1 Tesalonika? Itu 1 Tesalonika mempunyai 4 topik utama. Integritas Paulus yang dibela, penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, sikap moral yang baik, dan kedatangan Kristus kembali. Kalau kita baca surat 1 Tesalonika dan juga surat 2 Tesalonika, itu bicara soal kedatangan Kristus kembali. Ketika kita sekarang ini hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala macam hal-hal yang menjijikkan, itu kita berharap satu hari dosa itu betul-betul berhenti, habis, dan dimatikan. Itulah ketika Kristus datang kembali. Maka kita lihat dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan kemudian pasal 4 puncaknya sampai ke awal pasal 5. Kemudian dilanjutkan lagi di 2 Tesalonika, maaf. Jadi 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini betul-betul bicara eskatologi. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari soteriologi, supaya tidak memakai istilah-istilah yang aneh. Soteriologi itu bicara doktrin keselamatan, dan eskatologi itu bicara doktrin hal-hal terakhir atau hal-hal akhir zaman. Mengapa itu penting? Aku tahu begitu banyak orang yang kontroversi, berdebat. Tetapi satu yang harus kita tahu, soteriologi, doktrin keselamatan itu sendiri, itu berkaitan erat dengan doktrin eskatologi atau akhir zaman. Kenapa? Kenapa kita diselamatkan? Maksudnya begini. Kalau kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, kita ujung-ujungnya itu adalah bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Itu yang seperti yang bisa kita baca di pasal 4 dari 1 Tesalonika. Itu penting. Mengapa? Karena percaya Yesus itu bukan masalah saat ini saja. Sekali lagi, kita percaya Tuhan Yesus itu bukan supaya kita bisa bebas dari coronavirus, kita bisa sehat, kita bisa kaya, kita bisa beli rumah, bukan itu. Tetapi rumah di surga yang dipersiapkan oleh Yesus. Ingat di Injil Yohanes, Yesus bilang, aku harus ke sana mempersiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku. Kita harus mengarahkan pengharapan kita ke sana. Mengapa begitu banyak pengertian yang salah? Karena baik orang-orang di zaman pertama maupun zaman sekarang, mereka mengkaitkan penderitaan, penindasan, penganiayaan. Mereka mengkaitkan itu dengan kenyataan atau dengan pengertian bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Itu tidak demikian. Leon Morris mengatakan, justru ketika kita melewati penderitaan, penganiayaan, kesusahan, itu adalah bukti Allah bersama dengan kita. Itulah yang dibahas di 1 Petrus.
dan 2 Petrus juga. Di dalam 1 Petrus masih ingat, itu seluruh surat itu bicara mengapa kita menderita sekarang. Petrus bahkan bilang itu iman yang sejati seperti emas yang murni ketika lewat api tidak akan hancur, melainkan tetap menjadi emas. Jadi iman yang sejati diuji itu justru membuktikan kemurniannya. Itu membuat kita sadar Tuhan begitu beranugerah, Tuhan memberikan kita iman yang sejati. Penindasan atau penganiayaan itu menghancurkan iman yang palsu. Sekali lagi, coronavirus itu ada. Salah satu fungsinya itu untuk menghilangkan gereja-gereja palsu. Begitu banyak gereja-gereja palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin yang gak jelas, yang gak karu-karuan. Mereka bilang, percaya maka sembuh, percaya maka kaya. Ketika coronavirus datang, berapa banyak gereja harus tutup, terutama di Amerika, harus tutup. Karena tidak ada dasar apa-apa jika dasarnya bukan di Alkitab. Jika fondasinya itu bukan para rasul, para nabi, jika batu penjurunya itu bukan Kristus Yesus, maka ketika coronavirus datang, ketika kesusahan datang, penderitaan datang, maka gereja itu pasti tutup. Inilah iman, kasih, dan pengharapan. Jadi pengharapan kita itu kepada Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa kita. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal dan kokoh, namun dunia ini tidak kekal dan tidak kokoh. Kepopuleran dunia ini pasti akan berlalu. Kita punya follower 2 juta di Instagram, atau dapat likes 20 juta, atau dapat view di YouTube 1 miliar. Itu semua akan berlalu. Kalau tidak percaya, ketika nanti kita meninggal, jika aku satu hari meninggal, katakanlah aku adalah seorang bintang Instagram dengan follower 20 juta. Terus satu hari aku meninggal. Terus orang-orang di pemakaman, apa yang akan mereka katakan? Mereka mungkin akan bilang, oh ini adalah orang yang baik, dia pandai sekali di sosial media. Tetapi ingat, 2-3 hari setelah itu, 2-3 minggu setelah itu, 2-3 tahun setelah itu, gak ada yang ingat aku. Sudah meninggal, udah di kuburan, gak ada yang ingat. Kata-kata yang indah di pemakaman, jika berhenti di situ, orang-orang yang mengatakan kata-kata indah itu juga satu hari nanti masuk kuburan. Jangan bersandarkan pada dunia ini. Jadi pengharapan kita tuh hanya ada di Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan kekal dan kokoh. Jika kita meninggal, orang-orang mungkin akan berkata baik-baik di pemakaman kita. Tetapi setelah itu mereka melanjutkan hidup mereka lagi. Life goes on. Sekarang pertanyaannya, selama kita hidup, sebelum kita masuk di peti mati, apa yang kita lakukan? Jadi pengharapan kita yang sejati itu harus dan hanya mungkin jika kita berharap kepada Tuhan. Kerajaan dunia akan berlalu. Inilah iman, kasih, dan pengharapan. Dan sekarang, kembali ke topik yang tadi utama. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Jadi tadi kita cuma melihat separuh saja, yaitu yang terakhir, iman, kasih, dan pengharapan. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini sering diabaikan, karena orang memang iman, pengharapan, dan kasih begitu populer dan begitu penting. Tapi aku mau mengajak kita melihat sebelumnya. Pekerjaan, iman, usaha, kasih, dan ketekunan pengharapan. Apa maksudnya ini? Jadi pekerjaan itu perbuatan apa yang kita lakukan. Dan sebelumnya, ini 3 hal ini dari kata Yunani ergon, kopos, hupomone. Ergon, kopos, hupomone. Dan satu-satunya ayat yang juga ada bagian 3 kata ini, itu ada di Wahyu 2 ayat 2. Pekerjaan, jeripayah, ketekunan. Ergon, kopos, hupomone, kata Yunaninya. Jadi Wahyu 2 ayat 2 itu adalah surat kepada jemaat di Efesus dari Yesus yang dituliskan melalui hambanya yaitu Yohanes. Jadi di sini kita lihat pekerjaan itu adalah perbuatan. Manusia lain itu punya mata untuk melihat dan punya telinga untuk mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita
ucapkan. Satu pihak hati-hati ya, karena yang kita lakukan, kita ucapkan, orang lain dengar dan lihat. Tapi di lain pihak kita mengucap syukur karena perbuatan baik dan ucapan kita juga dapat menjadi kesaksian. Juga dapat menjadi kesaksian bagi manusia lain. Sayangnya, manusia berdosa cenderung untuk lebih mengingat hal yang buruk daripada hal baik yang kita lakukan. Hati-hati terhadap pengaruh film yang mengajarkan bagaimana kita menyiksa manusia lain. Hati-hati kalau kita berpikir menonton film tidak ada pengaruh apa-apa. Karena bisa saja satu hari kita yang mengalami siksaan yang ditunjukkan di film itu. Hati-hati. Jadi perbuatan iman ini memberikan kesaksian bagi orang yang melihat pekerjaan kita bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Paralel kita sedang membahas Yakobus. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Ya mari kita baca. Mari kita baca. Boleh minta Limanan tolong baca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Memang kita diselamatkan melalui iman sendiri atau iman saja. We are saved by the true faith alone, by grace alone. Memang betul. Tetapi the faith that saves is never alone. Kita diselamatkan hanya melalui iman saja. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendiri. Jadi iman yang sejati itu pasti menghasilkan buah. Itulah perbuatan atau pekerjaan. Yang kedua, usaha. Bedanya pekerjaan dengan usaha. Usaha itu ada mengandung unsur adanya kesulitan. Jadi ada unsur kita harus mendorong diri sendiri untuk mengerjakan hal itu. Jadi yang pertama tadi pekerjaan iman, yang kedua adalah usaha kasihmu. Mengapa? Karena kita juga dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang mencelakakan kita, yang menghina kita, yang membenci kita. Maka kita perlu ada usaha untuk itu. Kita mengasihi orang baik itu mudah. Misalnya Limanan baik sama aku baik sama dia, tidak ada yang masalah kan? Tetapi ketika misalnya Bobo injak-injak kepalaku, terus aku disuruh mengasihi dia, wah susah kan? Itu perlu usaha. Karena kita ini ada daging dan ada ego yang perlu maksudnya kita harus menekan itu supaya kita bisa berjuang untuk mengasihi orang yang jahat terhadap kita. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Ketika yang kita harapkan tidak datang pada waktu yang kita inginkan, maka kita mudah sekali untuk menjadi hilang harapan. Bahkan bapak orang beriman, Abraham, itu mempunyai kesusahan ini. Kita baca di Alkitab cerita Abraham dijanjikan anak, tetapi setelah begitu lama tidak memperoleh anak, dan akhirnya istrinya punya solusi supaya Abraham tidur dengan Hagar. Jadi kita lihat memang susah ketika yang kita harapkan tidak datang pada waktu yang kita inginkan atau yang kita kira kita betul, itu kita mudah sekali menjadi putus asa. Jadi ingat, inilah satu dari 4. Ini berkaitan dengan topik utama tadi, yaitu integritas Paulus, penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, sikap moral yang baik, dan kedatangan Kristus kembali. Ketika jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, mereka mengharapkan Kristus
datang kembali. Dan Paulus juga menulis, pandanglah kepada Kristus. Pandanglah kepada Kristus yang akan datang kembali. Ketika Kristus datang kembali, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang itu akan dipulihkan, dilepaskan dari kesengsaraannya. Dan orang-orang yang jahat, maksudnya orang-orang berdosa yang tidak bertobat, mereka akan dihukum. Tapi itu pada waktu Tuhan. Jemaat di Tesalonika juga menjadi gundah gulana ketika satu persatu saudara mereka yang seiman meninggal, namun Tuhan Yesus belum datang kembali. Ini semua berkaitan erat. Kita masih ingat seminar khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Kita masih ingat pasal 3 dari 2 Petrus. Itu semua berhubungan juga nanti dengan Tesalonika 4. Maksudnya begini, ketika Yesus memberikan perkataan, angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi, itu murid-murid itu banyak yang salah mengerti, termasuk kita di hari ini. Jadi mereka mengharapkan ketika mereka masih hidup, Yesus balik kembali, datang kembali. Tetapi satu persatu saudara seiman meninggal, sehingga mereka mengatakan mereka menjadi gundah gulana. Mereka menjadi khawatir, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan ikut menyaksikan di dalam peristiwa besar itu. Bagaimana dong? Makanya Paulus harus menulis pasal 4 ayat 13 yang berlanjut sampai pasal 5 ayat 12. Itu akan menjadi satu bagian yang bicara tentang kedatangan Yesus yang sangat penting sekali yang ditulis oleh Paulus. Dan ini semua adalah di dalam keharmonisan dengan apa yang dikatakan Matius, apa yang dikatakan Markus, apa yang dikatakan Lukas, dan apa yang dikatakan Petrus. Jadi inilah pentingnya pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Di sini dituliskan di hadapan Allah dan Bapa kita. Richard Davis Phillips menulis bahwa sebagai anak-anak Allah kita diingatkan akan tanggung jawab kita oleh kehadiran Bapa kita. Terlebih lagi kita dikuatkan oleh kasih, dukungan, dan perlengkapan dari Bapa kita. Jadi satu sisi, ini Richard Phillips, dia mau bilang, satu pihak kita diingatkan tanggung jawab, karena kita di hadapan hadirat Bapa. Tapi di pihak lain, ini juga kita adalah memperoleh kekuatan, kita dikuatkan, karena kita tahu Bapa itu hidup, dan Bapa itu tahu keadaan kita, dan kita apa yang segala yang kita perbuat itu tidak ada yang luput di hadapan Bapa. Kita lanjut ke ayat keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Terima kasih kepada Tuhan yang adalah sumber iman, kasih, pengharapan yang dihadiahkan kepada orang percaya, yaitu orang yang dipilih Tuhan berdasarkan kasih Tuhan. Allah memilih manusia yang dikasihinya dan mengasihi manusia yang dipilihnya. Sekali lagi, Allah memilih manusia yang dikasihinya dan mengasihi manusia yang dipilihnya. Inilah ringkasan dalam satu ayat seluruh karya keselamatan yang di dalam Alkitab. Ini ayat 4. Hai, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi Alkitab ini adalah cerita Allah mengasihi umat pilihannya. Ini rangkuman satu ayat begitu menakjubkan. Kalimat ini bukan dari kalimat aku pinjam dari John MacArthur. Dia bilang, inilah ayat yang merangkumkan kisah penebusan yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi kita tahu keselamatan itu dimulai dari kasih Allah, dan keselamatan itu adalah jasa Tuhan. Kita sama sekali tidak ada jasa. Alkitab, Pastor Richard Phillips, dia bilang, Alkitab itu secara konsisten melihat kasih Allah sebagai prinsip operasi dalam pemilihan. Jadi prinsip operasi dalam pemilihan itu selalu kasih Allah. Nah, sekarang kita memasuki doktrin pilihan. Ini adalah doktrin yang susah, dan sebenarnya aku mengharapkan ada seseorang yang mempunyai kesulitan ini hari ini datang, ternyata tidak datang. Dan doktrin pilihan ini mempunyai banyak
penekanan, dan hari ini ada dua, yaitu yang pertama penghiburan. Justru doktrin pilihan itu adalah penghiburan, dan kedua adalah panggilan untuk kita, untuk orang-orang pilihan, untuk bertahan menghadapi orang-orang sekitar yang memusuhi kita. Ini termasuk kepada jemaat di Tesalonika. Kecuali Yudas, semua penulis kitab perjanjian baru yang diterima di kanon Alkitab ini menulis tentang doktrin pilihan. Kecuali Yudas. Karena aku percaya bahwa surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Kalau kalian tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian tidak setuju, ya tambahkan aja penulis Ibrani. Kecuali Yudas dan Ibrani, itu semua penulis kitab perjanjian baru itu menulis tentang doktrin pilihan. Jika pilihan itu tergantung diriku sendiri, maka aku pastikan kalian aku tidak akan memilih Tuhan. Sekali lagi, jika manusia yang memilih Tuhan, jika aku yang memilih Tuhan, maka sudah pasti aku tidak memilih Tuhan. Karena aku sadar, ini aku itu begitu jahat, aku itu begitu berdosa. Kalau Tuhan yang memberikan aku kesempatan memilih, aku pasti pilih dosa. Tapi hanya karena anugerah Tuhan yang memberikan anugerah mau mengasihi dan mengampuni aku, maka aku boleh menerima penebusan darah Yesus di kayu salib. Ini bukan masalah sok rendah hati atau sok rendah diri. Sekali lagi, ini adalah fakta. Puji Tuhan kepada Allah yang berdaulat bahwa kita boleh dipilih sebagai umatnya. 15 atau 20 tahun yang lalu, aku adalah orang yang sangat malas baca Alkitab. Di sini ada seseorang yang mengenal aku juga lebih dari 15 tahun bisa memberikan kesaksian ini. Aku adalah orang yang malas baca Alkitab dan malas belajar firman Tuhan. Namun sekarang puji Tuhan, Tuhan memberikan satu anugerah kerinduan baca dan belajar Alkitab. Makanya aku mau bagikan kepada kalian, bacalah Alkitab, bacalah Alkitab. Kalian nggak perlu dengar aku. Kalian tidak perlu dengar pendeta seseorang. Maksudnya dalam arti, karena orang yang sejati, kita merefer bahwa kita harus baca Alkitab, lihat kepada Yesus, lihat kepada Yesus. Jadi aku ada pesan untuk 3 kelompok orang yang berbeda. 3 pesan untuk 3 pesan buat 3 kelompok orang yang berbeda. Buat dari kita yang belum sungguh-sungguh bertobat di dalam hati kita. Buat dari kita yang masih di dalam kuasa dosa, belum pindah ke kuasa Tuhan Yesus. Aku mau panggil itu kepada kalian, Tuhan itu mengasihi engkau, maka bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, buat dari kita yang sudah terima Yesus, mari kita puji dan sembah Dia dan melayani Tuhan, mengasihi Allah Tritunggal, karena kita sudah dipilih sejak bumi diciptakan. Nah, pilihan bagi yang kelompok kedua ini, yang tidak mempunyai masalah dengan doktrin pilihan, kita perlu ingat, kita dipilih untuk dikuduskan. Kita dipilih untuk menjadi umat Allah yang kudus. Efesus 1 ayat 4, Kolose 3 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 2. Kita dipilih bukan untuk supaya kita bisa seenak hidup kita berdosa. Bukan. Tidak ada orang Kristen sejati bisa bilang, aku terima doktrin pilihan. Aku sudah dipilih, makanya semua yang aku lakukan tidak ada lagi sumbangsi apa-apa, tidak ada lagi peran apa-apa. Aku hidup suka-suka aku aja. Itu tidak ada. Karena Alkitab jelas bilang, yang dipilih itu dikuduskan untuk hidup kudus. Tidak ada dipilih untuk bisa pergi ke pelacur tiap hari. Nggak ada itu. Kelompok yang ketiga, buat dari kita yang menolak Tuhan Yesus, kita menolak Tuhan Allah, menolak doktrin pilihan. Ini aku kasih tahu ini ya. Ini aku sudah pernah ketemu orangnya. Aku nggak tahu kapan lagi ketemu dia. Dia menolak Alkitab karena dia tidak bisa terima doktrin pilihan. Kenapa Allah yang memilih? Kenapa Allah yang memilih? Kenapa bukan manusia punya kebebasan memilih Allah? Sekarang pertanyaannya gini. Sekarang ingat ya, kalau kalian ketemu orang seperti ini, silakan pakai kalimat ini. Oke, kamu menolak Tuhan Allah, kamu menolak Tuhan Yesus karena kamu tidak bisa terima doktrin pilihan. Ingat, pada hari ini kamu menolak Yesus, itu kamu yang tentukan kan? Ada nggak orang pakai pisau di kepala kamu untuk kamu menolak Yesus? Enggak kan? Ingat hari ini. Ingat hari ini.
Karena ketika kamu menolak Tuhan Yesus, itu kamu yang menolak. Bukan masalah Tuhan pilih kamu nggak pilih kamu. Justru kita yang sebenarnya harusnya mati semua. Tuhan masih beranugerah mau pilih sebagian orang untuk diselamatkan. Jadi jika kamu menolak karena kamu bilang kamu nggak bisa terima Tuhan memilih, kamu ingat hari ini pada saat ini, kamu sendiri yang menolak Tuhan kan? Kamu kan? Bukan siapa-siapa kan? Jadi janganlah tolak Injil Kristus, karena ini adalah satu-satunya berita Injil, yaitu berita baik yang sejati, berita yang punya kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Maka itu kita bisa masuk ke ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi bukan hanya sebatas perkataan. Injil Yesus yang menyelamatkan tidak pernah hanya sebatas perkataan. Kita ingat di tahun, aku lupa tahun tepatnya kapan, sebelum kerusuhan di Indonesia, itu ada Evander Holyfield. Evander Holyfield bertinju. Ketika Evander Holyfield bertinju, dia pakai jubah. Di sini ditulis Filipi 4 ayat 13. Itulah orang-orang yang cuma hanya di mulut. Memang pada saat itu Evander Holyfield menang, ya. Tapi apa yang terjadi jika dia kalah? Dia mempermalukan nama Tuhan. Yang tidak tahu Filipi 4 ayat 13 itu ya nanti silakan habis ini baca apa ayatnya. Itu sangat sebenarnya memang dia menang. Tapi ada orang bertanya, apa yang terjadi kalau dia kalah? Kamu pikir pakai di sini Filipi 4 ayat 13, kemudian apa Yohanes 3 ayat 16 atau ayat-ayat lain kamu bisa menang tinju? Ini bukan masalah hanya di perkataan, tetapi Injil Yesus itu adalah disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Itu ada kuasanya. Sama seperti kita yang mengaku dan percaya Tuhan Yesus, itu harus di dalam hati kita yang terdalam, yang sungguh-sungguh dan bukan pura-pura dan bukan hanya di mulut saja. Justru karena kekuatan Roh Kudus, itu kata-kata yang diucapkan itu masuk ke hati dan pikiran yang mendengarkan. Roh Kudus itulah yang membuat khotbah Injil menjadi efektif. 1 Tesalonika 2 ayat 13, nanti di pasal 2 kita juga akan membahas. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja. Firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu bukan sebatas kata-kata, tapi dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kerja, karya. Dia mempertobatkan. Dia menyucikan, menguduskan. Jadi kita harus menyadari kekuatan Allah dan bukan kita yang berjasa. Allah yang berjasa, Allah yang punya kekuatan. Ada seorang perempuan muda. Ada seorang perempuan muda. Dia hamil, kemudian dia aborsi. Pada saat dia menjalankan prosedur aborsinya itu, dia rekam pakai video. Setelah rekam pakai video, seluruh prosedur aborsinya dia post di Facebook. Perempuan tersebut, dia mengatakan dengan percaya diri bahwa dia bisa menciptakan bayi dan dia bisa menciptakan hidup sehingga dia berhak untuk membunuh bayinya itu. Dan bagi dia itu adalah hal yang benar karena yang penting adalah bagi dia benar dan bukan bagi siapa-siapa. Ini jelas sekali melawan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang berkuasa, yang berjasa, memberikan nyawa, memberikan bayi. Itu bukan dia. Bukan si perempuan yang aborsi ini. Dia jelas sekali, dia menyangkal Tuhan Allah yang adalah pencipta. Dia mengira manusia berdosa itu pikir dia adalah Allah yang bisa menjadikan nyawa dan bisa memberikan nyawa. Kalau misalnya betul dia bisa berikan nyawa, kenapa tidak panggil dia, suruh hidupkanlah kembali orang-orang yang mati karena coronavirus? Simple like that kan? Kamu bilang kamu bisa menciptakan nyawa, kamu bisa menciptakan baby, kamu bisa memberikan nyawa, kamu hebat. Buktikan saja. Itu banyak orang
berapa aku nggak tahu tepatnya, berapa banyak orang sudah meninggal karena coronavirus, nggak perlu banyak-banyak, hidupkanlah satu. Berani nggak perempuan ini? Bisa-bisanya post video aborsi aja di Facebook gitu, berani. Tapi disuruh hidupkan satu orang, nggak bisa. Ini jelas sekali melawan Tuhan Allah. Ini menyangkal Tuhan Allah yang adalah sumber hidup. Di sini Paulus juga menambahkan, oleh karena kamu. Walaupun Paulus secara singkat membela diri, namun tujuan sesungguhnya adalah demi kebaikan pendengar yang ada di Tesalonika. Jadi panggilan umum atau general call itu, pengabaran Injil Tuhan, itu menjadi effectual call, menjadi panggilan efektif oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membuka hati kita yang mendengarkan. Jadi pesan kebangkitan pesan kebangkitan Yesus itu adalah pesan yang mengabarkan berita baik, penyebaran Injil. Dan ketika Alkitab menyebut kebangkitan Yesus, di situ Alkitab juga memberi tugas, perintah, misi, yaitu memberitakan Injil. Matius 28 ayat 5-7. Markus 16 ayat 6-7. Lukas 24 ayat 6-9. Yohanes 20 ayat 15-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ayat pasal 4, pasal 17. Ini mau bilang apa? Ketika kebangkitan Yesus itu dicatat, itu mengandung dan juga diberikan perintah untuk kabarkanlah berita itu. Kabarkanlah berita Yesus yang sudah bangkit. Ini adalah suatu pesan yang kokoh. Jadi kita sudah membahas kerajaan Tuhan yang kekal, itu satu-satunya kerajaan yang kokoh. Dan sekarang kita belajar pesan yang kokoh. Pesan yang kokoh itu hanya di dalam Roh Kudus. Jadi pesan ini tidak bisa dianulir, maksudnya tidak bisa dinihilkan, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa suppress, tidak bisa diunterdrukkan. Ini pesan yang kokoh, yang betul. Sebab Injil yang diberitakan bukan disampaikan kepada kamu, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika, bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kemudian di bagian ini Paulus melanjutkan, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi ada relasi antara pengkhotbah dan yang mendengar khotbah. Cara hidup pengkhotbah itu menentukan kredibilitas pesan khotbah. Karakter pengkhotbah meneguhkan kualitas pesan yang dikhotbahkan. Mari kita baca dari pasal yang kedua dari Tesalonika ini. Boleh minta Bobo bisa tolong bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 7-12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, karena seperti seorang ibu mengasuh dan melawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, masih buka Alkitab kita lihat ayat 7, sama seperti seorang ibu. Kemudian ayat 11, sama seperti bapa terhadap anak-anaknya. Kemudian ayat 10, kami adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi Paulus dan rekan-rekan itu hidup saleh, adil, dan tak bercacat, dan jemaat yang dilayani itu bisa melihat hidup mereka. Makanya kita harus menghargai pendeta kita yang memimpin dan menggembalai kita di dalam jemaat lokal kita bersekutu dan beribadah. Sama seperti kami di Wiesbaden.
Kami tahu bagaimana pendeta kami hidup, namun kita tidak tahu pendeta besar yang tinggal di ujung dunia itu bagaimana dia hidup. Memang kita bisa belajar, tapi kita harus menghargai pendeta lokal. Ini dia. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Dan Paulus itu mengambil ini metafor di ayat 7 seorang ibu dan juga di ayat 11 seorang bapa. Jadi Paulus itu mempunyai suatu hati yang betul-betul mau melayani jemaat Tesalonika, mau menumbuhkan iman mereka. Jadi mereka bukan hanya orang-orang yang mau mengambil keuntungan. Seperti ada guru-guru palsu dan juga nabi-nabi palsu yang menyusup seperti yang ditulis di surat Yudas, surat Petrus, itu semua di surat Yohanes juga. Itu begitu banyak orang-orang palsu masuk. Tetapi Paulus adalah rasul yang sejati. Dia mengasihi jemaat yang dikasihinya. Di sini ditulis penurut atau pengikut. Di 1 Tesalonika 2 ayat 14, kita masih buka Alkitab di ayat 14, di situ ditulis, sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Maksudnya adalah, mereka itu mengikuti teladan menderita. Kemudian di 2 Tesalonika yaitu surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Banyak orang-orang di Tesalonika, mereka pikir, pertama mereka mempunyai kesusahan dengan kedatangan Yesus. Karena salah mengerti, mereka mengerti Yesus akan datang ketika angkatan itu belum berlalu. Namun satu persatu sudah meninggal. Kemudian di pasal 4 dari 1 Tesalonika dan 5, Paulus bilang, jangan takut, orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup. Maksudnya Paulus sendiri tidak tahu apakah dia akan masih hidup karena dia memang tidak tahu kapan Yesus kembali. Makanya dia bilang Yesus akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Bukan berarti Yesus pencuri, bukan. Tetapi itu adalah penggambaran seperti saja. Karena pencuri pada dasarnya tidak memberitahu. Kecuali Kaito Kid di Detektif Conan. Itu memang pengecualian. Dia memberitahukan ketika dia sebelum datang mencuri. Tetapi biasanya pencuri itu datang tanpa memberitahu. Dan ketika orang-orang di Tesalonika menerima surat itu, mengerti, dikoreksi, kemudian ada juga pengertian lagi, ajaran lagi yang salah, karena ada orang yang memalsukan surat Paulus. Itu kita baca di 2 Tesalonika nanti. Di 2 Tesalonika itu di situ ditulis, jangan percaya bahwa hari Tuhan sudah datang, baik dari surat yang memakai nama Paulus. Karena di situ bilang, sebelum hari Tuhan datang, sebelum Yesus datang, itu harus ada apostasia dan harus ada manusia durhaka. Kemudian di pasal 3, itu Paulus mengoreksi. Banyak orang pikir, Kristus akan segera datang, maka aku tidak lagi perlu bekerja. Betul kan? Seandainya kita tahu, Yesus datang minggu depan. Siapa dari kita yang masih akan bekerja susah-susah? Enggak kan? Pasti ya kita dengan anak-anak, dengan keluarga, mari kita ulok terakhir sebelum Yesus datang. Mari kita pergi pancing, mari kita menikmati hidup. Karena minggu depan Yesus datang, maka tidak perlu bekerja lagi. Justru inilah yang ditegur oleh Paulus. Kita harus bekerja, bahkan Paulus sendiri bekerja. Jadi dia mengatakan dia sudah mengikuti teladan Kristus, dan demikian orang-orang di Tesalonika harus mengikuti teladan Paulus, Silvanus, dan Timotius. Karena mereka adalah mengikuti teladan Tuhan, bukan pada diri mereka sendiri. Bandingkan 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Maksudnya di Korintus itu, Paulus lagi bilang harus tetap setia walaupun ada perlawanan. Jadi kita jangan menjadi penurut kemauan sendiri, tetapi jadilah penurut Tuhan. Jangan mau berkompromi. Kita tidak perlu menuruti dan menyenangkan manusia berdosa.
Tidak perlu. Ini ada orang yang namanya Rachel Held Evans. Rachel Held Evans, ini nama orang, Evans. Rachel Held Evans mengatakan bahwa banyak orang Kristen muda meninggalkan gereja karena kekristenan telah menjadi terlalu politis, terlalu eksklusif, ketinggalan zaman, tidak peduli terhadap keadilan sosial, dan memusuhi lesbian, gay, biseksual, transgender. Evans, masih orang yang sama, Rachel Held Evans, itu mengajak gereja untuk bicara lebih sedikit tentang seks. Maksudnya soal aborsi dan kontrasepsi. Jangan bicara itu. Tetapi melainkan bicaralah lebih banyak tentang bagaimana membasmi kemiskinan serta menyambut dan memeluk pernikahan sesama jenis kelamin. Ini Evans. Ini gendeng sekali. Ini ajaran seperti ini sudah memasuki banyak gereja liberal. Apalagi kita yang sekarang tinggal di Jerman. Itu pemimpin agama Muslim di Indonesia. Mereka masih bilang kita tidak menerima pernikahan sejenis. Sekarang pertanyaannya, kita berani nggak menyatakan iman kita? Aku pasti di penjara di beberapa negara. Kalau ada dari kita di sini, mungkin Jerman masih enggak ya. Ada orang Jerman bilang di Jerman itu masih ada kebebasan bicara. Tetapi itu sudah ada satu pendeta, silakan cek di internet, yang sudah dimasukkan ke penjara karena dia bilang homoseksualitas adalah dosa. Tetapi dia dipenjarakan bukan karena itu, mereka mencari satu cara, mencari cara lain untuk supaya dia bisa masuk penjara. Inilah dia. Alkitab jelas sekali melawan, mengatakan homoseksualitas itu adalah salah. Ajaran seperti ini sudah masuk banyak sekali di gereja liberal. Tapi orang Kristen yang sejati bukanlah demikian. Jemaat Tesalonika adalah orang Kristen yang sejati, yang menurut Tuhan. Ayat 6 kita baca. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi aku hanya bisa katakan ke kalian, kalaupun kalian satu hari ditodong pistol di kepala, lebih baik mati daripada kalian menyangkal Alkitab, menyangkal Tuhan, dan akhirnya mati di kekekalan. Mati kedua, mati di lautan api yang kekal. Itu Wahyu 20. Penghakiman tahta putih yang besar itu begitu mengerikan. Mari kita baca Wahyu 20. Siapa yang baca Wahyu itu tidak mungkin berani lagi menyangkal Tuhan. Tidak ada jalan lain. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi di dalam kitab Wahyu kita tahu diperkenalkan terlebih dahulu itu naga atau setan atau iblis, baru binatang, kemudian baru binatang, baru nabi palsu, baru orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi di dalam urutan dilemparkan ke lautan api, itu orang-orang yang tidak percaya duluan, yaitu orang-orang berdosa tidak bertobat, baru kemudian binatang dan nabi palsu, dan baru kemudian iblis. Kemudian ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Sekali lagi, orang-orang kita, baik orang yang percaya ataupun tidak, atau terutama lebih tepatnya orang yang tidak percaya. Karena kita orang yang percaya, kita nanti memperoleh anugerah. Walaupun perbuatan kita itu tetap ada andil, tetapi bukan untuk keselamatan. Yang mau ditekankan di sini, itu manusia itu dihakimi menurut perbuatannya. Jadi jangan salahkan Adam makan buah itu kita mati. Sekali lagi, jangan pernah salahkan Adam makan buah pada saat kita sendiri yang melakukan dosa hari demi hari. Karena kita yang mempertanggungjawabkan. Yehezkiel 18. Yehezkiel 18. Bacalah satu pasal itu sebelum tidur nanti malam.
Yang berdosa itulah yang harus mati. Itu diulang terus. Yehezkiel 18. Yang berdosa itu yang harus mati. Siapa yang berdosa? Dia yang harus mati. Lanjut lagi di Wahyu. Maka laut menyerahkan, ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi bahkan maut, kematian, dan juga kerajaan maut, Hades, itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah penghukuman yang kekal. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini sangat mengerikan. Dosa begitu mengerikan. Hukum dan dosa itu begitu mengerikan. Karena Allah itu begitu suci dan begitu adil. Orang yang berdosa harus mati. Jadi ayat di sini kita baca, walaupun kita ada di dalam penindasan, kita ada di dalam kesusahan, penganiayaan, kita tetap harus menerima firman itu dengan sukacita. Karena kita tidak ada harapan lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat kita. Inilah teladan orang Kristen sejati yang harus kita ikuti. Kita harus ikuti Tuhan dan firman-Nya di dalam Roh Kudus. Jadi kita sekali lagi bukan menyenangkan manusia berdosa, melainkan menyenangkan Tuhan Allah. Kita tidak perlu mengkompromi untuk menyenangkan orang-orang yang mau menginjak-injak Alkitab. Jangan, gak usah. Mari kita baca lagi dari 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai ayat 6. 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai ayat 6. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Sama seperti ini kan? Yang aku bicara ini menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, dan kita tidak menyampaikan cerita-cerita dongeng, bukan? Ini adalah Injil yang dipercayakan kepada kita, kepada kami, kepada kita. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Banyak gereja mau menyenangkan hati manusia, sehingga mereka kompromi sana, kompromi sini, nggak jelas, nggak karu-karuan. Tetapi kita dipanggil untuk menyenangkan Allah dan bukan menyenangkan manusia. Ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Allah bisa tahu semuanya, lihat semuanya, melihat isi hati kita. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Inilah sebabnya Paulus tadi menulis di ayat 5, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Hargailah pendeta lokal, hargailah kita yang sama-sama di sini. Kita tahu bagaimana kita hidup. Setidaknya kita lihat. Kita bukan melihat seseorang di YouTube atau di internet. Kita nggak tahu hidupnya bagaimana. Memang kita bisa belajar tentu saja dari orang-orang yang sudah meninggal, lewat bukunya, lewat rekamannya kita juga bisa mendengar. Tetapi hargailah persekutuan lokal. Aku selalu menghargai kalian. Inilah persekutuan yang sejati jika kita melandaskan iman dan kasih kita berdasarkan apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Hari ini sampai di sini, bahkan tidak selesai, tetapi waktu sudah lewat dari 1 jam. Dan aku berharap kita tetap di dalam Tuhan. Itu identitas kita yang sejati. Dan kita nanti akan terus melanjutkan 1 Tesalonika. Mungkin di tahun yang baru bisa kita lanjutkan. Tetapi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah kalian, dimanapun kalian berada, ingatlah baca Alkitab, berdoa sama Tuhan. Baca Alkitab, berdoa sama Tuhan. Hargailah persekutuan lokal. Jika kalian minggu ada kebaktian pendeta lokal, hargailah. Karena orang-orang yang lokal yang bisa memberi kesaksian, saling menguatkan, dan mereka bisa melihat pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, dan ketekunan pengharapan kita, yaitu pengharapan kita dan identitas kita yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kita yang tunggal dan yang hidup. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau yang memilih kami, mengasihi kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan mohon Engkau berikan kami pertumbuhan iman dan pimpinlah kami supaya boleh terus membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, dan terus bersekutu dengan-Mu, dengan orang-orang percaya lain juga, dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami boleh melakukan perbuatan iman, menunjukkan usaha kasih, dan supaya kami boleh bertekun di dalam pengharapan di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.